makan banyak. Haleluya. Biasanya si Fantastin laku di bulan Januari. Rumah sakit agak penuh karena lutut mulai cemut. Boleh makan tapi perlu ada penguasaan diri. Tadi pagi baca Alkitab atau tidak? Baca Alkitab atau tidak? Jangan bilang baca kalau tidak, ini baru Januari, masih panjang. Kalau nggak baca jujur saja. Ya, haleluya. Tapi kalau saya lihat wajah kita semua orang baik, betul? Ya, puji Tuhan. Tapi wajah baik kalau nggak percaya Yesus tidak selamat. Ya, wajah baik kalau nggak percaya Yesus tidak selamat. Ya, mesti percaya Yesus. Dan hidupnya mesti baik supaya jadi kesaksian. Amin. Siapa yang siap mau dengar firman? Lambaikan tanganmu, bilang sama 3 orang, jangan tidur ya. Ya, tidur yang paling enak itu adalah dalam ibadah. Itu tidur paling enak. Ya, betul. Ada orang bilang yang paling enak di dalam pesawat semua orang ngantuk, tapi tidak. Saya perhatikan di dalam gereja, dalam ibadah banyak orang mendengkur kayak kekukur di bawah kasur begitu. Ya, tapi saya percaya niat hati kita menentukan segalanya. Amin. Ya, saudara pernah lihat sepak bola? Ya, dalam 2 kali 45 menit tidak ada yang interupsi gitu. Bos mau ke toilet, nggak ada. 45 menit pertama lewat, 45 menit kedua lewat. Kenapa? Niat kita juga yang menentukannya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Datang kemari niat baik, Tuhan melihatnya. Tapi kalau hati ditutup, ya nggak dapat apa-apa. Saya suka bilang kalau di sini ada hujan, ya, dan tujuan kita ingin mendapatkan air hujan itu, percaya atau tidak, faktor bencana yang kita bawa menentukan sedikit banyaknya air yang akan kita dapatkan. Yang mengerti katakan yes. Ya, hujannya boleh deras, sederas-derasnya, tapi kalau yang kau bawa botol kecil yang ujungnya kecil, kalau kau dapat air sedikit, jangan salahkan hujannya. Apa yang perlu kau lakukan kalau kau ingin dapat air yang banyak? Apa yang perlu kau lakukan? Bawa drum, bawa ember. Amin. Siapapun pengkhotbahnya sebenarnya tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah sikap hati kita. Kalau kita haus, Tuhan akan memuaskan kita. Karena itu selalulah haus. Dari rumah salah satu isi doanya, katakan, Tuhan berikan saya hati yang haus. Amin. Yang kedua, jangan lupa doakan ibadah kita, termasuk pendeta yang berkhotbah. Jadi kalau kau duduk, saudara doa, Tuhan berkati pendeta yang pendek, yang ganteng gitu Tuhan. Iya dong. Jangan hanya yang pendeknya, yang gantengnya juga perlu ditambahin. Emangnya saya kurang apa ya? Pendek tapi lumayan lihat tuh. Lumayan. Haleluya. Udah doa sih, udah bilang Tuhan mau kasih tinggi. Dikit kah Tuhan, sering kali mimbarnya lebih tinggi. Tuhan bilang lu pendek aja, lu ganteng. Ya, Tuhan bilang udah lanjut aja gitu. Lu bisa pakai hak tinggi, tapi pakai hak tinggi suka kejungkel gitu. Yang saya sebut ini dalam bahasa Inggrisnya namanya icebreaker. Icebreaker itu pencair suasana, karena 1 tahun tidak ketemu. Ya, icebreaker itu pencair suasana. Orang atau pendeta kalau berdiri di mimbar, seringkali dia nyanyi dulu. Itu namanya icebreaker, pencair suasana, supaya hatinya dekat sama jemaat, sehingga apa yang dia sampaikan tidak reject.
tahu ya, reject ya, tidak ada penolakan. Ya, tapi kita terima dengan baik. Jadi itu cuma pencair suasana. Ya, supaya kita dekat. Kalau dekat tuh ngebantingnya enak tuh. Enak tuh bantingnya. Tapi kalau saya lihat kita nggak perlu dibanting, udah jatuh duluan. Amin. Nggak perlu dibanting, nggak perlu. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya khotbah temanya mengembangkan kebiasaan yang baik. Ya, mengembangkan apa? Kebiasaan yang baik. Coba ikuti, ucapkan yang keras. Kebiasaan saya, masa depan saya. Kebiasaan saya, masa depan saya. Sekali lagi, 3 iya. Kebiasaan saya, masa depan saya. Sekali lagi, 3 iya. Kebiasaan saya, masa depan saya. Ya, kebiasaanmu, masa depanmu. Jadi dalam tahun ini mengembangkan kebiasaan yang baik. Haleluya. Ikutin apa yang saya katakan. Hidup bukan nasib. Hidup bukan nasib, Tapi hidup adalah pilihan. tapi hidup adalah pilihan. Sejak saya percaya Yesus, Sejak saya percaya, hidup saya bukan nasib. hidup saya adalah pilihan. hidup saya adalah pilihan. Kalau saya memilih Kalau saya memilih mentaati apa yang Tuhan katakan, saya berjalan dalam kepastian. Tepuk tangan dong. Ya, rezekimu tidak tergantung lubang hidungmu. Ada orang bilang lu mah nggak bisa kaya loh. Emangnya kenapa? Lubang hidung lu gede. Masuknya bajai, keluarnya truk. Kita yang percaya Yesus dan percaya yang begitu-begituan. Kenapa? Karena waktu Yesus mati di kayu salib, kematiannya menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Bukan hanya dosamu, penyakitmu, tapi kutuk atasmu. Saya ulangi, kutuk atasmu diambilnya di sana. Bagi kita yang percaya Yesus, kita dipindahkan dari gelap kepada terang, dan kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Tepuk tangan dong. Haleluya. Jadi tema ini penting awal tahun, mengembangkan kebiasaan yang baik, supaya hari-hari kita tidak percuma. Amin, saudara. Ya, kalau kita ada dalam tahun ini pasti ada maksudnya Tuhan. Amin. Ya, tidak ada yang kebetulan. Yesus datang ke dalam dunia ada tujuannya. Ya, saya harus katakan, karena itu kita perlu mengembangkan kebiasaan yang baik sehingga ada masa depan buat kehidupan kita. Kita rajut hari-hari kita dalam 2025 sehingga kebaikan, kemurahan dari Tuhan menyertai kita. Kita apa? Kita rajut. Ya, bilang sama sebelahmu, kita rajut tahun ini dengan kebaikan. Tahu rajut? Tahu, ibu-ibu tahu kan? Kita rajut tahun ini, kita mengembangkan ya kebiasaan yang baik sehingga hari-hari ini kita boleh melihat perjalanan kita naik bukan turun, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, dari wajah sih kalau saya lihat sih hoki nih. Ya, hoki, nggak bapak nggak ibu, jidat nong-nong. Amin. Tapi di zaman sekarang jidat mah gak jaminan. Amin. Gak jaminan. Ada 3 macam jidat, saudara. Ada orang masih muda, saudara, jidatnya udah 2, satu sini, satu sini. Tapi rumah juga gak punya gitu. Itu bukan karena pintar, tapi turbo, turunan botak. Ya, ini muda tidak 2. Bahasa Ibraninya terlalu gitu. Ada juga jidat besar, lebar gitu. Bukan karena pintar, tapi stres. Gak ada duit,
cuci rambut pakai B29. Hancur. Haleluya. Tapi kalau jidat begini mah jidat yang pintar. Lain modelnya dari sudut manapun bagus. Terserah saya dong. Suka-suka saya dong. Kan sekarang saya jadi tukang cukurnya. Amin saudara. Pasti pulang bagus semuanya saudara. Haleluya. Dia tahu apa yang harus dia potong supaya nanti pulangnya glowing semuanya gitu. Cerah gitu. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Kita baca dulu ayatnya. Haleluya. Saya senang juga pujian langsung firman, belum persembahan gitu ya. Iya, memang bagusnya begitu, firman dulu baru persembahan. Karena kalau hati udah senang, nanti nyambut dompetnya nggak mikir. Bener, nggak mikir kalau hati udah senang. Percaya atau tidak, antara hati dengan dompet 11-12, betul? Betul. Kalau hatimu lagi susah, medit. Kau medit pelit. Tapi waktu hatimu senang, nggak mikir nyabutnya. Mikirnya waktu naik bajai mikir dia. Uang gua kemana ya? Uang gua kemana ya? Dengar baik. Deket-deket sama pendeta punya ilmu cabut tulang tanpa terasa. Deket-deket aja uangmu habis saja. Beranjak. Haleluya. Tapi menabur untuk yang benar kita akan menuainya. Amin. Iya, menabur yang benar itu kita akan menuainya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita baca dulu. Bilang sama sebelahmu, di sini bukan tempat menangis. Bilang ayo. Karena saya lihat macam ada yang murung kayak kuda lagi sakit. Dengar, di sini bukan tempat menangis. Haleluya. Biar dia rubah air matamu menjadi mata air di sini. Amin. Tidak selamanya orang benar itu menderita. Dari terang, dari gelap terbit terang untuk orang benar. Saudara percaya itu? Ya, tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Tidaklah mudah, saya tahu tidaklah mudah karena banyak orang di PHK di tahun yang lalu. Ya, dan beban itu kita bawa di 2025, betul? Ya, tidaklah mudah. Ya, tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Karena selalu ada jalan saat tiada jalan, karena Tuhan jalannya. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Ya, dia punya cara dan caranya luar biasa. Waktu bangsa Israel mentok, ya Fir'aun kejar, tidak ada harapan, cuma laut di depan. Tuhan pakai Musa membelah laut jadi jalan. Bilang sama sebelahmu, salam dia, katakan, jangan takut, pasti ada jalan. Jangan takut, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Kita baca dulu ayatnya. Kita baca dulu. Bisa lihat nih di depan belakang? Nggak bisa. 1 Korintus 15 ayat 58. Bisa. Kalau tidak bisa, lihat Alkitabmu. Kalau tidak ada Alkitabmu, duduk di depan sini. Iya dong. Haleluya. Ya, saya aja bawa Alkitab tuh. Saya bawa Alkitab. Kita baca sama-sama 3 iya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Sekali lagi, baca yang baik. Kenapa kita perlu, kenapa saudara perhatikan, kalau saya suka mengajak orang membaca bersuara, karena perkataan saya membentuk pikiran saya. Dan seluruh tindakan saya dipengaruhi oleh apa yang ada dalam pikiran saya. Ya. Jadi waktu saya mengucapkan sesuatu, saya sedang menabur.
Ya, saya sedang apa? Menabur. Menabur bukan hanya dengan tangan, tapi dengan mulut juga. Ya, jadi selalu ucapkan yang baik sehingga saudara nanti bertindaknya bagus juga. Kita ucapkan sama-sama, kita baca 3 iya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Mengembangkan kebiasaan yang baik. Tadi saya mengatakan bahwa hidup bukan nasib. Kita nggak percaya nasib. Sebentar lagi ada Cynthia, betul? Iya, Cynthia. Saya tutup tahun tuh khotbah di Singapura. Singapura merah semuanya. Iya, mereka sudah rubah dari Natal jadi hiasan apa tuh? Cynthia, hiasan Cynthia. Merah semuanya. Toko-toko juga jual baju merah. Memang antara Natal dengan Cynthia bajunya nggak terlalu berbeda, merah-merah dan merah. Nah, apa yang terjadi, saudara? Saya mau mengatakan buat kita, saya nggak peduli tahun ini tahun apa kata dunia. Saya nggak peduli. Yang saya mau katakan, hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang orang katakan, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Amin. Ya, karena semua boleh berubah, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Amin. Saya nggak peduli orang mau bilang tahun apa. Saya mau katakan dengar baik, hidup kita ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Amin. Karena Alkitab katakan langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Haleluya. Yang saya mau katakan, di tengah-tengah keadaan dunia yang serba tidak pasti, lekatkan diri kita pada firman, lakukan apa yang Tuhan katakan, karena Tuhan tidak pernah meleset. Dia gembala yang baik yang akan menuntun umatnya kepada rumput yang hijau, ke air yang jernih. Karena itu jangan bimbang. Yang penting kerjakan bagian kita, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Karena itu kami mendorong kita dalam tahun ini mengembangkan kebiasaan yang baik. Ya, kembangkan kebiasaan yang baik yang diajarkan firman, supaya saudara dan saya boleh melihat di hari-hari seperti begini janji yang menyertai kehidupan kita. Ada 5 hal yang saya mau bagikan buat kita. Yang pertama, miliki tujuan hidup yang jelas. Kita baca dulu. Ya. Kita baca sama-sama 3 ya. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bila tidak ada visi. Jadi bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi di dalam tahun yang baru ini, yang penting yang pertama yang saudara perlu perhatikan, miliki tujuan hidup yang jelas. Haleluya. Ada 5 hal yang perlu kita ketahui tentang waktu. Waktu gak bisa diulangi. Waktu gak bisa disimpan. Waktu mesti digunakan. Waktu bukan milik kita. Waktu akan dipertanggungjawabkan. Katakan amin. Salah satu bentuk keadilan Tuhan kepada manusia itu bisa kita lihat dari
Cara Tuhan memberikan waktu untuk siapapun dari strata manapun dia, tidak ada dispensasi tentang waktu. Yang kaya, yang miskin, yang pandai, yang bodoh, Tuhan kasih kita 1 hari 24 jam. Katakan amin. Katakan amin. Tapi tinggal kita bagaimana mengelolanya. Ada orang memboroskannya, kerjanya cuma melakukan yang sia-sia, tapi ada orang menggarapnya, menggunakannya, dia rajut hari-harinya dengan mentaati firman Tuhan. Kalau akhirnya dia menuai janji Tuhan, itulah bentuk keadilan Tuhan. Ikutin apa yang saya katakan, keadilan Tuhan tidak sama rata. Kali lagi 3 iya. Kalau selama ini saudara berpikir keadilan Tuhan sama rata, saya bantah. Kalau sama rata justru tidak adil. Ucapkan sama-sama, kalau sama rata justru tidak adil. Apa artinya? Kalau orang melakukan firman sama orang yang tidak melakukan firman sama saja, itu tidak adil. Ya, jadi keadilan Tuhan tidak sama rata. Kalau selama ini kau berpikir keadilan Tuhan sama rata, saya bantah, keadilan Tuhan tidak sama rata. Orang yang melakukan firman dengan orang yang tidak melakukan firman pasti berbeda. Perhatikan saja tentang orang yang memiliki talenta dalam Alkitab. Orang yang melakukan dengan orang yang tidak melakukan berbeda. Haleluya. Jadi dalam tahun ini lebih giatlah untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Amin. Rajut hari-hari kita untuk melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan kerjakan. Mungkin bentuknya teguran, terima saja. Mungkin bentuknya pahit, terima saja. Rajut, itu bagian rencana Allah dari kekal sampai kekal. Untuk yang baik kita terima dalam hidup kita. Tepuk tangan dong. Nanti saudara kagum, kok pendeta yang pendek ini pandai ya. Itu mah udah tradisi, orang pendek memang pandai. Pusernya mah mulutnya dekat. Benar, pusernya mah mulutnya dekat. Kalau makan nutrisi cepat sampai di otak gitu. Iya, nggak pernah kekurangan nutrisi. Sorry nih ya, biasanya yang bego tuh yang tinggi-tinggi. Sorry kan cuma joke. Makin tinggi orang makin bego. Lambat gitu. Makanya kalau cari mantu jangan lihat pendek tingginya. Amin. Iya, yang pendek juga banyak rezekinya, saudara. Gampang ngurusnya, amin. Gampang ngurusnya, jahit celana cukup 1 meter, amin. Itu cuma joke aja. Yang tinggi diberkati, yang pendek juga diberkati. Rahasianya jauh dekat dengan Tuhan. Kalau melekat sumbernya sama-sama diberkati. Saya nggak mau, ini masih tahun baru. Saya nggak mau yang tinggi-tinggi nanti mutung begitu, saudara. Sorry ya, ini cuma joke aja supaya semuanya bangun dan diberkati Tuhan. Memiliki tujuan hidup yang jelas. Ini penting. Saya suka ketemu banyak orang, saya suka tanya, kamu rencanamu apa dalam tahun ini? Saya paling kesel kalau orang bilang, Om, saya ini sederhana Om. Apa? Mengalir Om, mengalir. Dengar, semua yang mengalir ke Tanjung Priok. Benar, semua yang mengalir akhirnya kemana? Ke Tanjung Priok kan? Dengar, diurus aja. Seringkali ada banyak masalah, apalagi dibiarkan mengalir begitu. Haleluya. Saya mau katakan, ikan mati yang mengalir. Ya, ikan hidup biasanya melawan apa? Arus. Haleluya. Tahun ini diurus hidupmu. Amin. Diurus. Ya, Paulus bilang, kalau aku hidup tujuan
tujuannya satu, bekerja untuk menghasilkan buah, bukan mengalir. Haleluya. Gimana aja nanti? Gimana aja nanti? Hari ini berakhir nanti, besok berakhir lagi. Haleluya. Praktekkan kebenaran ini, miliki tujuan hidup yang jelas. Yesus gak iseng-iseng lahir di Bethlehem. Gue mau lihat Bethlehem nih, gitu. Gak iseng-iseng gue mau lihat di Bethlehem. Ya, saya mau katakan tidak. Apa saudara kira iseng? Tidak ada tujuan yang jelas. Sungguh besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ada tujuannya. Sadar atau tidak, ini tanggal 10 bulan Januari 2025. Saya mau katakan udah 10 hari kita lewati. Haleluya, udah 10 hari ini, besok 11. Belum ada yang kita buat. Hari ini ambil keputusan. Haleluya, buat resolusi. Buat tekad apa yang harus kau lakukan. Miliki tujuan hidup yang jelas, supaya hari-hari kita tidak berlalu dengan percuma dan nama Tuhan dipermuliakan. Contoh bertekad tahun ini, saya mau tingkatkan doa saya. Tahun ini saya mau selesaikan pembacaan Alkitab saya. Tahun ini saya tidak mau bolong-bolong beribadah. Tahun ini saya mau bersaksi buat keluarga saya, supaya semuanya selamat kalau mati masuk surga. Jelas saudara. Amin. Hidup bukan nasib, tapi hidup adalah pilihan. Bersama 95 orang, mari kita lakukan. Bilang haleluya. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Ini udah hari ke-10. Dari hari pertama sampai hari ke-10, tidaklah berkelebihan kalau saya mau katakan tidak ada kabar baik yang kita dengar sampai saat ini. Tidak ada kabar baik. Semua kabar-kabar yang mencemaskan, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, menunjukkan tidak ada kepastian di dalam dunia ini. Yang ada kepastian di dalam Tuhan. Amin saudara. Karena itu lakukan apa yang Tuhan katakan. Orang yang melakukan firman dikatakan hidupnya seperti orang yang bangun rumah di atas batu. Dia akan kokoh. Dia akan kokoh. Dia akan kokoh. Kalau engkau memperhatikan angin, kau tidak akan menabur, kata Alkitab. Kalau kau berhenti menabur, berarti kau berhenti panen dalam hidup ini. Karena itu lakukan aja. Jangan lihat keadaan. Kerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Janjinya jadi milik bagian kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, haleluya. Kalau kau pilih-pilih, besok aja, lewat 1 hari, lewat lagi. Bikin resolusi. Saya mau puasa seminggu 3 kali dalam tahun ini. Saya mau doakan semua tante cantik, om cici-cihu saya. Saya mau supaya mereka bertobat. Saya mau ambil waktu untuk datang bersaksi kepada mereka. Nanti kau lihat mereka akan datang berlutut kepada Tuhan. Karena kehendak Tuhanlah semua orang diselamatkan. Amin. Amin. Haleluya. Saya pastikan bersama Yesus kita bisa. Bersama Yesus kita mampu. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Haleluya. Yang kedua, dalam tahun ini saya ingin kita jadi orang yang rajin. Rajin doa, rajin baca firman, rajin beribadah, rajin melayani, rajin bekerja. Amin. Amin. Haleluya. Ayo pegang tanganmu begini. Pegang semua. Semuanya pegang. Kita mau buang kemana ya? Kita mau buang ke sana. Buang kemalasan gitu. Buang kebiasaan menunda. Buang ke sana. Buang semuanya supaya tahun ini kita rajin. 1,
2, 3. Ya, supaya tidak menunda tapi mengeksekusinya. Ada orang banyak tahu. Untuk apa tahu? Yang diberkati mereka yang mendengar dan melakukannya. Ya, tahu apa? Ya, nggak akan menghasilkan apa-apa kalau sekedar tahu, dieksekusi, dipraktekkan. Janjinya jadi milik bagian kehidupan kita. Amin. Ya, pulang dari tempat ini rubah paradigma kita. Dunia semakin gak jelas, tapi dalam Tuhan ada kepastian bagi kita. Kita praktekkan, kita baca ayat ini. 3, ya. Haleluya, saudara ngerti? Kita ulangi, 3, ya. Pada musim dingin si pemalas tidak membaca. Jika dia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Ya, kalau engkau memperhatikan angin, kau tidak akan pernah menanam. Ya, tidak akan menanam. Dalam segala musim kau mesti tunduk pada Tuhan dan melakukan firman-Nya. Amin, saudara. Dan kau akan menuai juga dalam segala musim yang akan kita jalani. Bersama Yesus kita bisa buang yang namanya kemalasan. Ya, ikutin apa yang saya katakan. Ada 5 ciri orang malas. Yang keras. Yang pertama, paling pintar bikin alasan. Yang kedua, suka menunda pekerjaan. Yang ketiga, omongnya gede. Yang keempat, suka tidur. Di gereja tidur. Dalam persekutuan tidur. Nyetir mobil tidur. Yang kelima, makannya banyak. Mana mungkin kita mendustai jemaat? Hasil survei paling pintar bikin paling malas di rumahmu. Paling pintar bikin tarsok, entar besok, tarsok, entar besok, tarsok, entar besok, gitu saudara. Ya, paling pintar bikin alasan, suka menunda, ngomongnya gede. Ya, biasanya orang yang suka ngomong gede itu nol besar, nggak ada apa-apanya. Tong kosong nyari bunyi. Ya, yang keempat dia suka tidur. Coba lihat di sebelahmu, ada yang udah muak tuh. Untung nggak ada di sini kacang Garuda. Kalau ada saya ambil, saya lempar. Haleluya. Mau ibadah ngantuk, anehnya nonton film seri Korea. Haleluya, haleluya. Saya pastikan saudara mesti rajin. Tuhan Yesus rajin. Ucapkan sama-sama, Tuhan Yesus rajin. Saya juga harus rajin. Karena yang perlu saya teladani adalah Tuhan Yesus. Mungkin saudara bilang, dari mana Pak Ara tahu Tuhan Yesus rajin? Lihat ya, Tuhan Yesus bilang begini, bekerjalah selagi hari masih siang, karena akan tiba saatnya di mana kita tidak dapat bekerja lagi. Yesus rajin. Pagi-pagi benar Yesus sudah bangun mencari tempat yang sepi untuk berdoa. Pagi-pagi benar. Saya tahu persis pagi-pagi benar engkau sedang mendengkur. Ya, haleluya. Itu paling enak-enaknya tarik selimut. Haleluya. Pagi-pagi benar tuh kan enak-enaknya tidur tuh. Dinginnya mulai kerasa. Selimut yang tadinya dibuang ditarik gitu. Haleluya. Tidur sih baik, tapi kalau terlalu mencintai tidur dan tempat tidur, miskin. Ya miskin.
Ikutin apa yang saya katakan, orang boleh tidak punya, kalau rajin bakal punya. Orang boleh punya, kalau malas jadi miskin. Ya, saya pastikan miskin tuh gak enak. Kenapa gak enak? Gak bisa buat sesuatu, betul? Gak bisa buat sesuatu. Haleluya, itu bukan nasib, itu adalah pilihan. Isunya rajin, kitanya mesti rajin dong. Amin. Ya, saya bangun tuh pagi-pagi, karena dulu saya sekolah tinggal di asrama. Iya, tinggal di asrama, pagi-pagi udah bangun, jam 4.30 udah bangun. Ya, udah bangun. Untungnya sampai sekarang kebiasaan itu ada. Kalau bangun pagi-pagi banyak kesempatan, banyak waktu. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk baca firman. Amin, untuk belajar, untuk melakukan tugas-tugas yang lain. Sehingga kita bisa maksimal nama Tuhan dipermuliakan. Ini semua kita sebab kesusu, apa tuh? Kepepet, terburu-buru semuanya. Haleluya. Mulai sekarang tiru Yesus. Yesusnya rajin. Jemaatnya juga harus rajin. Pengikut-pengikutnya mesti apa? Rajin. Kalau hidup tidak ada yang dicontoh, saudara bisa bilang habis nggak ada yang dicontoh. Yesus katakan apa? Ya, aku meninggalkan satu teladan bagi kamu. Amin. Iya. Yesus itu di dalam dunia nggak lama, cuma 33,5 tahun secara manusia. Tapi Yesus mencapai target. Semua program dari sorga yang harus dilaksanakan, semua terlaksana dengan sempurna. Haleluya. Saya harus katakan, hidup bukan nasib. Mulai hari ini, ayo rajut. Apa yang Tuhan katakan lakukan, rajut. Mau manis, mau pahit, rajut. Amin. Teguran, penghiburan, rajut semuanya. Sehingga engkau cari lukisan yang indah. Bersama Yesus kita bisa. Amin, saudara. Jangan berontak lagi. Berapa lama lagi saudara berontak? Ya, berjalan pada jalanmu. Tapi kalau engkau mau taat, engkau berkata, Tuhan saya mau ikut engkau. Karena ada kepastian di dalam engkau. Amen. Kita paling beruntung karena tidak ada rencananya yang jelek bagi kita. Amen. Haleluya. Yang ketiga, ada yang mau buru-buru pulang nggak? Iya, kunci dulu tuh pintu. Iya, karena belum ada persembahan, saudara. Iya, belum persembahan udah mau pulang, nggak cengli dong. Iya, makan di restoran Padang udah dicicipi, bayar dong. Amin. Kunci Tuhan, kunci belum? Kunci ya, gembok. Iya, haleluya. Iya. Atau titip di belakang persembahannya gitu, tapi jangan hilang gitu. Iya, setia dalam perkara kecil. Saya pesan, karena kadang susah, jangan pilih-pilih kerjaan. Yang penting halal. Amin. Iya, dengar nih nasihat pendeta. Iya, jangan pilih-pilih pekerjaan karena keadaan yang memang lagi sulit. Iya, jangan pilih-pilih pekerjaan, yang penting halal. Halal. Susah ya, susah nyaput memang itu halal. Ya, yang penting apa? Halal. Ya, haleluya. Jangan pilih-pilih pekerjaan, yang penting apa? Halal. Ditahan dikit, halal. Ayo kita baca sama-sama. Iya. Baik sekali perbuatan itu, hamba-Mu yang baik dan setia. Engkau telah setia mengikut tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam bagian. Iya, setia dalam perkara kecil. Ya, saya punya teman di Samarinda. Ya, saya ngomong iya di atas iya, tidak di atas tidak. Orang Chinese di Samarinda, bukan di Samarinda, di Banjarmasin. Ya,
banyak anaknya. Orang zaman dulu kan punya filosofi banyak anak banyak rezekinya gitu. Kenapa terus? Siapa tahu nanti ada yang jadi gubernur, siapa tahu ada yang jadi camat, siapa tahu ada yang jadi, pokoknya ya brujul jadi 1, brujul jadi 2, brujul jadi 3, siapa tahu anaknya banyak. Padahal dia nggak ada kerjanya cuma buat liangti. Kalian liangti ya? Liangti itu teh itu dijual kayak di Medan tuh di pinggir jalan tuh dijualnya. Ya, saya kagum. Ya, dia setia dalam perkara kecil. Anaknya banyak. Ya, habis udah banyak mau diapain gitu. Ya, ada orang dititip sama siapa gitu. Dia enggak. Dia tekad, dia pikir saya mau sekolahin 1 aja, yang paling besar dia mau supaya jadi 1 aja dulu. Dia tidak judi, dia tidak berzina, dia sungguh-sungguh doa, dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia jual liangti. Akhirnya dia bisa sekolahkan anaknya 1 ke Amerika. Ya, 1 ke Amerika, teman saya. Nah, apa yang terjadi? Jadi dia di Amerika tamat, pulang jadi orang gitu. Rupanya tadinya monyet, betul? Jadi orang gitu. Ya, jadi orang. Biasanya gitu, 1 jadi, 1 narikin saudara-saudaranya. Ya, saya harus katakan, ya berharap pada manusia bisa kecewa, tapi berharap pada Tuhan gak dikecewakan. Kalau engkau berharap pada tante, om, gitu. Dengar, haleluya, setia dalam perkara kecil, tapi dia melayani, dia doa, dia rajin. Yang penting satu dulu. Lu pergi lu sekolah lu di Amerika lu, dia tabung terus uangnya, akhirnya cukup, anaknya diberangkatin, jadi anaknya juga dia ngerti keadaan orang tuanya, dia balik, dia kerja, dia tarikin saudara-saudaranya, semua jadi setia dalam perkara kecil. Haleluya. Orang sekarang susah untuk setia dalam perkara kecil. Maunya langsung besar. Gak ada 10 tanpa dimulai 1. Belajar kasih hatimu, cintamu kepada yang kecil. Ya, haleluya. Belajar lakukan itu. Belajar. Haleluya, setia dalam perkara yang kecil. Apa yang ada padamu, kasih hatimu, kasih cintamu, kasih pikiranmu, kelola dengan baik, minta hikmat Tuhan. Tidak ada 10 tanpa dimulai 1. Jangan males-malesan. Haleluya. Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya, dan promosi datang daripada Tuhan. Amin. Kerjakan bagianmu. Kadang-kadang kita doa, Tuhan saya klaim, apa yang aku ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang aku lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Apa yang kau ikat, apa yang kau lepaskan. Saya mau katakan, apa yang kau ikat? Orang gak mau setia. Haleluya. Saya mengatakan tanggung jawab erat hubungannya dengan kapasitas. Makin tanggung jawab, kapasitas kita makin diperlebar, makin diperbesar. Amin. Iya. Haleluya. Setia, bilang sama keluargamu, kita mesti setia. Setia doa, setia dengan apa yang ada dikelola. Berhenti komplain, jangan bersungut-sungut terus. Karena hidup itu lebih penting dari apapun juga. Terbukti masih dikasih nafas. Amin. Nafas udah bayar lagi, banyak orang di rumah sakit nafasnya bayar. Ya, tiap nafas dihitung tut. Hitung tut. Setiap nafas bayar.
kok tidak bayar, masih bersumur lagi. Dengar baik, hidup itu lebih penting dari apapun juga. Amin, saudara. Haleluya. Maksimalkan itu. Setia dalam perkara kecil. Ya, itu rata-rata semua orang-orang besar itu penjual es tadinya. Bahkan tukang semir. Coba saudara baca sejarah orang-orang sukses. Ya, tukang semir. Haleluya. Tapi ya baik, setia. Tuhan promosikan. Amin. Ya, coba saudara lihat sejarahnya, saudara. Orang-orang yang berhasil itu. Saya mau katakan tukang semir, tukang jual es mambo. Saya suka baca tuh riwayat orang-orang sukses. Awalnya biasa-biasa kok. Saya mau katakan biasa-biasa. Di pedalaman lagi jual es, jadi tukang pikul, mula-mula begitu, jadi supir angkot, mula-mula begitu. Saudara, apa yang terjadi? Tapi punya mimpi, amin, punya cita-cita, punya mimpi. Kalau orang punya cita-cita, cara hidupnya berbeda. Contoh, tukang becak yang punya cita-cita dengan tukang becak yang tidak punya cita-cita, cara bertindaknya berbeda. Kalau orang yang punya cita-cita tukang beca, kalau dia dapat, ya dia simpen sebagian lagi untuk bayar sewa becaknya. Nah, apa yang terjadi dia kalau ada orang, dia ramah, lantas orang jadi langganan dia, suka dengan dia. Tapi orang yang nggak punya cita-cita, waktu orang naik, dia dapat, nanti dia main judi di situ. Main judi, ada orang datang, Bang Nari, enggak, lagi sibuk nih, udah nggak punya cita-cita, lagi sibuk nanggung, dia katakan. Itu beda, ya itu beda. Jadi visi kita mempengaruhi tindakan kita, cita-citamu mempengaruhi etos kerjamu, tuh bahasa kerennya tuh. Ya, mimpi saya mempengaruhi tindakan saya. Haleluya. Kalau saya punya mimpi, semua tindakan saya dipengaruhi oleh mimpi saya itu. Ya, ada yang saya cita-citakan, ada yang saya tuju. Saya harap dalam tahun ini saudara naik bukan turun. Amin. Yang penting ayo setia dalam perkara kecil. Gak ada 10 tanpa dimulai dari 1. Rata-rata tuh yang saudara lihat pemimpin yang ada, supir angkot, bayangin, jual es mambo. Haleluya, orang biasa, tapi bersama Yesus jadi orang yang luar biasa. Amin. Cuma sedikit itu yang keturunannya memang udah orang kaya, betul kaya. Rata-rata orang biasa. Haleluya. Kok saya lihat saudara, saya lihat ada Sekinah kok gitu saudara. Bukan Aminah, Sekinah. Ada kemuliaan gitu. Haleluya. Kalau dagang orang pasti suka daganganmu karena ada kemuliaan Tuhan. Iya, orang kan bilang, gua mau beli di sini walaupun agak mahal, wajahnya hoki gitu saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Yang keempat, miliki tujuan hidup. Yang keempat, konsisten. Iya, ini yang keempat nih, konsisten. Iya, angat-angat apa biasanya? Angat-angat. Orang Indonesia suka bilang angat-angat kayak ayam begitu. Jangan begitu dalam mengelola hidup. Iya. Haleluya. Mesti apa? Konsisten. Tahu ya konsisten? Ya, kalau dokter mesti konsisten. Kalau dibilang bukan praktik jam 4, ada dong jam 4. Kalau ya dia datangnya jam 6, nanti nggak mau lagi pasiennya cari ke yang lain. Konsisten. Ya, haleluya. Kita baca dulu 3 ya. Lebih keras 3 iya.
konsisten tuh kayak Pak Ara tuh, nggak pernah terlambat tuh. Betul kan? Iya, selalu lebih awal saya. Kalau mau doa saya ikut doa gitu. Ya, konsisten. Saya udah jadi pendeta itu 48 tahun. Ya, kalau saya bisa ada di sini itu anugerah, tapi juga karena konsisten. Ya, ada banyak saksi hidup yang ada di sini yang lihat saya mulai dari kecil, besar sedikit deh, besar sedikit. Banyak yang udah kenal saya lama, kecil, besar sedikit, anugerah. Kalau kecil udah kocang, amin saudara. Iya, Tuhan anugerah tuh ada ibu di belakang sana, sahabat saya baik, anaknya, anak rohani saya. Ya, saya mau katakan, nggak dusta saya, ngomong iya di atas iya, tidak di atas tidak. Ya, saya nggak pernah terlambat di sini. Coba cek buku saudara. Ya, ini tanya ibu gembala di sini. Ya, saya nggak pernah terlambat satu kali pun, saudara. Ya, nggak ada alasan, nggak ada alasan. Saya ini ngajar saya S1, S2, S3, saya ngajar. Satu kali pun gak pernah terlambat. Karena saya berpikir mengajar yang paling baik bukan ilmu, tapi hidup kita. Ya, saya mau katakan konsisten. Ya, kita baca sekali lagi 3 ya. Supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekarang saya ganti, sebab Ara memerlukan ketekunan, supaya sesudah Ara melakukan kehendak Allah, Ara memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Ganti kata kamu dengan nama sendiri. Ganti, ayo ikut. Kalau namamu Zulkifli, Zulkarnain, ya jangan begitu, Zul aja. Ya, supaya masuk surga. Amin. Kalau ketinggalan kereta ditutup pintunya, siapa jamin saudara bisa masuk? Ya, ayo kita baca, ganti namamu yang singkat. 3 ya. Sebab Allah memerlukan ketekunan, supaya sesudah Allah melakukan kehendak Allah, Allah memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sini berdiri. Ganti nama sendiri. Ada nggak? Mic-nya mana? Iya, ganti nama sendiri. Ya, namanya siapa, Cik? Alim, ya. Alim, ya boleh. Sebab Alim memerlukan ketekunan, supaya sesudah Alim melakukan kehendak Allah, Alim memperoleh apa yang dijanjikan. Amin, tepuk tangan buat Ibu Alim. Iya, Pak, sini Pak, pegang tuh. Bukan hanya ibu yang diberkati, bapaknya juga diberkati. Namanya siapa? Raymond. Ray gitu ya. Ray gitu, bukan Raymond. Jangan. Sebab Ray memerlukan ketekunan, supaya sesudah Ray melakukan kehendak Allah, Ray memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Oma satu, Oma siapa? Oma mau? Oma nih. Ya sini Oma. Oma ini. Oma tuh yang ya itu enggak baju pink. Ya ini Oma ini depan saya ini. Tuh. Ya enggak, bukan sebelah. Ya enggak ini. Ya ibu yang lihat saya. Ya sini Oma. Iya, Oma satu dong. Iya, Oma apa panggilannya? Hah? Oma Haryati namanya. Har ya, jangan ditambah-tambahin. Ayo lihat sana. Sebab Har memerlukan ketekunan, supaya sesudah Har melakukan kehendak Allah, Har memperoleh apa yang dijanjikan. Iya. Sebab Allah memerlukan apa? Ketekunan, supaya sesudah Allah melakukan kehendak Allah, Allah memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yang penting konsisten. Ya, yang penting apa? Konsisten.
Orang Indonesia tuh susahnya di sini. Benar, kita di atas kertas, aduh bagus sekali, betul saudara? Bagus sekali, semua di atas kertas bagus. Dalam pelaksanaannya nih, mula-mulanya semangat. Iya, 2 hari kemudian kurang semangat, lama-lama cuma angat. Benar nih, di atas kertasnya bagus, mengeksekusinya tuh. Iya, mula-mula semangat, kurang semangat, akhirnya angat, lama-lama. Iya. Itulah keadaannya. Kita harus datang dengan spirit yang berbeda, mesti konsisten. Amin. Dengar saya, engkau tidak akan jadi apa-apa kalau tidak konsisten. Ya, mesti konsisten. Kita bisa karena kita biasa. Amin. Kita bisa karena kita biasa. Kita bisa karena kita biasa. Kita bisa karena kita biasa. Haleluya. Kalau kita mau konsisten, saya percaya Tuhan yang berfirman akan mengenapkan janjinya bagi setiap kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir. Iya, terus memperlengkapi diri. Apa yang terakhir? Memperlengkapi diri. Iya. Kalau bahasa kerennya mengupgrade diri supaya tetap up to date. Itu bahasa kerennya. Terus apa? Mengupgrade diri supaya tetap apa? Up to date. Ingat tuh. Terus mengupgrade diri. Lihat saya. Kalau kita berhenti memperlengkapi diri kita, mengupgrade diri kita mentok. Ucapkan sama-sama, mentok. Kalau mentok, 2 hal yang terjadi. Yang pertama kita tertinggal, yang kedua kita ditinggal. Ya, yang pertama apa tadi? Tertinggal. Yang kedua ditinggal. Kau ditinggal langgananmu. Ya, kau ditinggal langgananmu. Tertinggal mula-mula, lama-lama ditinggal. Ya, haleluya. Kalau itu yang terjadi, itu bukan nasibmu, itu pilihanmu. Upgrade terus. Kuliah boleh berhenti, tapi belajar itu kehidupan, karena belajar satu perjalanan. Amin. Kuliah boleh berhenti, tapi belajar seumur hidup, tidak ada usia untuk belajar. Upgrade. Haleluya. Kalau itu saya percaya janji Tuhan iya dan amin. Kalau kita udah emas dibuang kemana-mana tetap emas. Bisa gak emas jatuh di got? Penonton? Bisa. Tapi kalau orang tahu itu emas diambil atau dibuang? Iya. Naikkan terus personal branding kita, naikkan terus nilai kita. Amin. Naikkan terus personal brandingnya, terus dinaikkan nilai hidup kita. Amin. Karena emas tetap emas. Haleluya. Apakah emas di Indonesia kalau dibawa ke Amerika berubah jadi batu koral? Tidak, tetap emas. Haleluya, kecuali Mas Daron. Amin saudara. Di Amerika jadi Master Daron gitu saudara. Haleluya. Kita baca sama-sama ayat ini 3. Iya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan keyakinan dan kebajikan pengetahuan kepada kepada ketekunan dan kepada ketekunan kesayangan dan kepada kesayangan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi kaya dan berhasil dalam menjalankan visi Tuhan kita. Perhatikan, justru karena itu kamu harus dengan apa? Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan. Itu yang saya mau sampaikan.
sungguh-sungguh berusaha untuk apa? Menambahkan. Ya, menambahkan. Haleluya. Sungguh-sungguh lagi, enggak setengah hati, menambahkan. Ya, saya mau katakan, memulai dan memelihara sama pentingnya. Ya, ucapkan sama-sama, memulai dan memelihara sama pentingnya. Orang Indonesia paling pintar memulai, betul? Memulai, tapi memelihara gak cakep. Benar, coba saudara lihat. Memulai sih bagus, betul? Memelihara susah kita. Bangunan bagus baru dibuat. Besok udah ada tulisan anti gadis pro janda gitu. Benar, tulisan di situ bagus. Ada tulisan lagi, ku nanti jandamu gitu. Ada tulisan lagi, cinta tidak haus bersatu. Kita pintar memulai, tidak pintar memelihara. Ya, saya harus katakan ini. Kita kurang pandai dalam memelihara, betul? Iya, tuh lihat tuh bangunan-bangunan Belanda sampai sekarang oke, betul saudara? Iya, tuh stasiun kota tuh, lihat tuh, haleluya, sampai sekarang bagus, amin saudara? Iya, kita cuma pintar memulai, tidak pandai memelihara. Saya harap mulai sekarang terus memperlengkapi diri, mengupgrade. Kalau ini kita lakukan, orang bilang apa saja tentang tahun ini, saya pastikan janji Tuhan iya dan amin. Karena Dia gembala yang baik akan menuntun saudara dan saya ke padang rumput yang hijau, ke air yang jernih. Biasanya domba yang dimakan binatang buas itu domba yang suka keluar, yang mencari maunya sendiri. Sepanjang dia mau menurun, ada jaminan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Saya simpulkan firman Tuhan buat kita di siang hari ini, mengembangkan kebiasaan yang baik. Ada 5 hal yang saya mau ulangi. Pertama, miliki tujuan hidup yang jelas. Yang kedua, rajin. Yang ketiga, setia dalam perkara kecil. Yang keempat, konsisten. Yang kelima, terus memperlengkapi diri. Saya berdoa biar Roh Kudus menolong kita, mengingatkan kita supaya firman ini ada dalam lintasan hidup kita dalam menjalani 2025 bersama Yesus. Kita lebih daripada pemenang. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat